又没其他特殊修炼方向，根本不需要那些珍贵资源供应。说的法则领域融合都游刃有余，实力上无法获得明显提升。无论是锥子那么极强，手其内幕就在这葫芦当中，但我能感应到，我破除封印，惊动。敢破我封印！一杀了之，不能把握这次生的机会。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Swalestar episode ke-216, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng berhadapan dengan para Universe Overlord yang mereka ingin untuk merebut harta milik Lo Feng, yaitu Suo Liverluo, yang Lo Feng bisa kabur dari mereka. Dan setelahnya Lo Feng berhadapan dengan ras automaton bernama Tianyang, yang Tianyang ingin untuk merebut sayap Shiwu Lo Feng karena mereka memiliki sayap Shiwu yang sama, dan mereka juga saling berpikir jika kedua sayap Shiwu mereka saling digabungkan maka sayap Shiwu mereka akan bisa untuk ditingkatkan. Dan singkat cerita, Lo Feng meminta bantuan kepada penguasa kota Primal, yang penguasa kota Primal menerima permintaan itu yang ia OTW ke Original Star. Dan singkat cerita, Lo Feng telah duluan mendapatkan ancaman dari Universe Master, yaitu Universe Master Vemo, yang singkat cerita Universe Master lainnya dari aliansi binatang luar angkasa datang menolong Lo Feng karena ia mengira kalau Lo Feng itu berasal dari ras binatang luar angkasa. Dan singkat cerita, penguasa kota Primal datang menolong Lo Feng, dan 3 Universe Master itu singkat cerita mereka pun berdamai dan mereka tidak mengganggu Lo Feng, dan mereka bertiga pun sama-sama pergi. Dan Lo Feng juga menghancurkan tubuh tanduk emasnya dengan Ocean Remote yang OTW pergi meninggalkan Original Star membawa semua harta karun Lo Feng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang berada di dalam pesawat luar angkasa untuk OTW untuk menuju ke lokasi dari kota kekacauan Primal. Yang di sini Lo Feng seketika teringat kalau perjalanan dalam hidupnya sekarang telah melewati 10.000 tahun. Lo Feng juga teringat dengan perjalanan ini mirip dengan perjalanan pertama kalinya menuju ke tempat dari kota kekacauan Primal, yang waktu itu Lo Feng masih menjadi anak baru bersama dengan para rombongannya Bolan, dan juga perjalanan lainnya seperti waktu berada di movie pertama, yaitu berada di wilayah dari Sui Luo ataupun Sungai Darah. Dan Lo Feng juga tak menyangka kalau perjalanannya akan benar-benar sangat jauh sampai di titik ini. Singkat cerita, Lo Feng pun telah sampai di kota kekacauan Primal, yang di sana Lo Feng bertemu dengan gurunya, yaitu penguasa kota Primal, yang di sana Lo Feng menjelaskan bagaimana ia keluar dari Original Star, yaitu dengan Lo Feng yang pertama meledakkan tubuh tanduk emas, dan setelahnya tubuh Ocean Remote yang berada di negara dewanya Lo Feng membangkitkan kembali tubuh tanduk emas menggunakan energi abadi dari Ocean Remote, yang penguasa kota Primal memuji caranya Lo Feng yang sangat efektif memanfaatkan energi abadinya yang sangat melimpah. Dan setelahnya penguasa kota Primal bertanya kepada Lo Feng hal apa yang akan Lo Feng lakukan menggunakan harta dari Suo Liverluo. Lo Feng menjawab Suo Liverluo ini harta yang bagus, tetapi Lo Feng tidak bisa untuk memaksimalkan penggunaannya karena Suo Liverluo membutuhkan 8 pedang lainnya dan juga harta kompas utama yang hanya dimiliki oleh aliansi Cincin Duri. Penguasa kota Primal pun menyarankan kepada Lo Feng untuk menukarkan harta itu ke ras manusia agar Lo Feng bisa mendapatkan poin kontribusi dan bisa menukarkannya dengan harta sejati yang lebih cocok dengan Lo Feng. Lo Feng setuju dengan hal tersebut, dan setelahnya pun Lo Feng pergi ke tempat dari pertukaran harta ras manusia. Yang di sana Lo Feng yang langsung menukarkan dari harta Suo Liverluo, yang sistem di sana menilai harta Suo Liverluo Lo Feng adalah senilai 12 poin harta karun sejati. Lo Feng menerima hal tersebut yang langsung menukarkannya dan mendapatkan poin dari ras manusia. Setelahnya Lo Feng pun mencoba untuk mencari harta apa yang mungkin bisa ia beli menggunakan poin itu.
又没其他特殊修炼方向，根本不需要那些珍贵资源供应。 Pertama, Lo Feng mendapatkan pilihan berupa item untuk pemulihan energi abadinya, tetapi Lo Feng tidak membutuhkannya karena ia memiliki tubuh Osha Remote yang merupakan gudang energi abadi yang sangat melimpah. Setelahnya Lo Feng mencoba untuk mencari harta sejati yang mungkin berguna bagi dirinya, tetapi Lo Feng dibuat kaget karena banyak sekali harta sejati bernilai sangat mahal, dan Lo Feng pada akhirnya menemukan harta sejati yang membuat Lo Feng tertarik, yang dimana harta itu berupa Nentega River, yaitu harta sejati bertipe domain. Lo Feng dibuat sangat tertarik dengan harta ini karena walaupun Lo Feng memiliki harta tipe domain yaitu cermin emas, tetapi harta itu masih belum berada di tingkatan harta sejati yang membuat efektivitasnya masih terlalu kurang, dan Lo Feng pun memutuskan untuk membeli Nentega River ini. Tetapi poin kontribusinya Lo Feng masih belum cukup karena ia hanya memiliki 12 poin, sedangkan Nentega River seharga 16 poin. Lo Feng pun mencoba untuk mencari harta karun lainnya yang mungkin tidak berguna dan bisa ia jual, dan singkat cerita Lo Feng pun berniat untuk menukarkan harta dari istana terbangnya yaitu pesawat galaksinya, yang walaupun Lo Feng sendiri ia merasa berat untuk menukarkan harta ini karena Lo Feng ia berniat untuk membuat nama dari Master Anggur bisa terkenal menggunakan kapal galaksi ini, tetapi Lo Feng juga tidak bisa naif karena dirinya juga membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk bisa bertahan hidup, dan Nentega River adalah jawaban yang paling dekat untuk saat ini. Dan Lo Feng pun memutuskan untuk menjual pesawat itu, dan jika nantinya di masa depan nanti Lo Feng memiliki kesempatan untuk bisa membelinya lagi, maka Lo Feng akan membelinya. Yang pesawat galaksi Lo Feng dijual dengan harga 4 poin harta sejati, yang membuat Lo Feng pun sekarang mendapatkan 16 poin harta sejati, dan Lo Feng bisa untuk membeli harta tersebut. Dan sedikit memberitahu untuk versi novel sendiri, pada saat ini sebenarnya Lo Feng juga menjual harta dari cermin emasnya, tetapi di versi Donghuanya dirubah yang dimana Lo Feng tidak ikut menjual harta cermin emasnya. Setelah membeli harta tersebut, Lo Feng kembali ke negara dewanya, dan di sana Lo Feng mengetes harta dari Nentega River menggunakan tubuh tanduk emasnya. 说的法则领域融合都游刃有余。 Yang tubuh tanduk emas bisa beresonansi dengan sangat mudah oleh Nentega River tersebut karena perpaduan hukum emas diantaranya yang sangat kuat, yang membuat tanduk emas bisa memaksimalkan Nentega River. Setelah mengaktifkan dari harta Nentega River tersebut, seketika wilayah yang sangat luas sampai jutaan mil langsung terperangkap oleh Nentega Rivernya Lo Feng, yang membuat kekuasaan wilayah ini jauh lebih besar daripada domain cermin emasnya Lo Feng. Dan di dalam wilayah penguasaan itu adanya 9 makhluk dari harimau naga yang menguasai Nentega River untuk menekan kekuatan musuh. 会更有保障。用它来替换实力上无法获得明显提升，无论是锥子那么极强。 Yang hal ini pun membuat Lo Feng merasa puas karena dengan hal ini dirinya memiliki sebuah senjata yang bisa untuk mengancam Universe Venerable atau bahkan sampai Universe Overlord, yang sekarang Lo Feng akhirnya bisa untuk melawan dan tidak kabur terus menerus. Dan di sini Lo Feng ia berniat untuk menyampingkan penjelajahannya pada Original Star dengan Lo Feng yang akan pergi untuk mengambil pecahan logam keempatnya, karena Lo Feng sekarang yang telah memenuhi syarat untuk mempelajari logam keempat yaitu Lo Feng yang telah berada di ranah Undying. Yang pecahan logam keempat itu telah Lo Feng dapatkan koordinatnya dari Zhoushan ke sebelumnya, dan di sini Lo Feng pun berniat untuk OTW ke sana. Singkat cerita, Lo Feng telah sampai di tempat tersebut, yang dimana tempat itu adalah bintang pengrajin yang merupakan sebuah planet yang dimiliki oleh Master Pengrajin. 要所示的位置，此处。相传，降神之主降神星也得受宇宙意外。 yang dimana Master Pengrajin adalah Universe Master yang memiliki kemampuan spesial untuk bisa membuat harta karun tingkatan sejati, yang karena kemampuannya banyak kekuatan ras yang mengagumi Master Pengrajin, dan banyak dari mereka mencoba untuk memiliki hubungan yang baik dengan Master Pengrajin karena mereka tidak ingin memusuhi seorang Master Universe yang mampu membuat harta sejati, yang artinya Master Pengrajin ini sangat dihormati dan juga disegani. Dan di sana Babata juga menyarankan kepada Lo Feng karena tubuh manusia yang masih terlalu terkenal, Lo Feng disarankan untuk tidak menggunakan tubuh tanduk emas dan kembali menggunakan Osha Remote. Lo Feng setuju dengan hal itu, yang dimana Lo Feng yang menggunakan tubuh tanduk emasnya menyimpan seluruh harta milik Lo Feng, dan selanjutnya mengirim ketiga tubuhnya untuk melanjutkan perjalanan, yaitu tubuh manusia, tubuh klan Mosha, dan juga tubuh Osha Remote.
Dan setelahnya pun mereka bertiga dikirimkan ke bintang pengrajin dengan tubuh Osharemot yang menjadi tubuh utamanya. Setelah Lo Fong sampai di planet pengrajin, Lo Fong tiba di sebuah gunung pengrajin yang di sana Lo Fong melihat adanya banyak para pejuang lainnya. Yang di sana Lo Fong mencoba untuk mendekati gunung pengrajin, tetapi pejuang lainnya memberitahu kepada Lo Fong bahwasanya gunung pengrajin merupakan tempat khusus yang hanya bisa dimasuki oleh master pengrajin dan juga para muridnya. Jika orang luar memasukinya, maka akan mendapatkan hukuman. Ia menyarankan kepada Lo Fong untuk Lo Fong mau masuk ke sana, Lo Fong terlebih dahulu harus menjadi murid dari master pengrajin. 就得像我们一样，金属板所在之处。已经同意不得进入。 Hal ini pun seketika menjadi jalan buntu bagi Lo Fong karena Babata juga memberitahu master pengrajin merupakan master universe yang Lo Fong tidak akan bisa menyelinap masuk ke dalam gunung pengrajin selama master pengrajin berada di sana, karena master pengrajin yang bisa untuk memanipulasi setiap ruangan di sana, yang artinya sekecil apapun pergerakan akan bisa langsung disadari oleh master pengrajin, yang artinya Lo Fong tidak akan bisa menyelinap di sana. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja para murid dari master pengrajin keluar dari gunung. 师兄，我等诚心。 Dan di sana pun para pejuang bertanya kepada para murid tersebut kapankah master pengrajin akan keluar dari kediamannya untuk menyambut mereka, karena mereka ingin untuk menjadi murid dari master pengrajin. Tetapi mereka memberitahu kalau master pengrajin sekarang tidak lagi berada di gunung karena ia sedang mengunjungi teman-temannya 2 hari yang lalu. Dan untuk berapa lama master pengrajin akan kembali itu masih belum diketahui. Bisa sangat cepat ataupun bisa sangat lama yang bahkan bisa sampai ribuan tahun. Mendengar hal tersebut pun ketika membuat banyak calon murid lainnya menjadi sangat kecewa dan mereka merasa tidak akan bisa menunggu selama itu lagi, dan mereka memutuskan untuk pergi dari sana dengan mereka yang akan pergi ke Original Star untuk mencari peluang harta lainnya. Tetapi Lo Fong yang mendengar itu seketika, hal ini menjadi kabar yang sangat baik bagi Lo Fong karena artinya Lo Fong bisa menyelinap ke gunung pengrajin tanpa harus takut ketahuan oleh master pengrajin. Singkat cerita, Lo Fong mengirimkan tubuh klan Mosha memasuki gunung pengrajin, yang di sana Lo Fong menggunakan teleportasi domainnya bisa menyelinap dengan mudah memasuki gunung pengrajin. 这片刻就受不了了。 他们其他的师兄弟 Yang di sana Lo Fong melihat adanya sebuah gua api. Lo Fong bisa merasakan kalau pecahan logam keempat berada di dalam sana. Lo Fong pun memasuki gua tersebut, yang Lo Fong memasuki setiap lorong menuju ke bawah. 都在下方。 下面有人。 Dengan petunjuk arah dari aura logam keempat itu, Lo Fong bisa pergi tanpa tersesat di dalam gunung pengrajin itu. Dan singkat cerita, Lo Fong melewati sebuah tempat dari gunung pengrajin yang dijaga oleh 3 murid sejati dari master pengrajin yang sekarang mereka sedang melakukan penempan. Dan Lo Fong di sana melihat adanya sebuah timing yang Lo Fong bisa untuk mengambil kesempatan melalui mereka. Yang singkat cerita, setelah berada di waktu yang sangat pas, Lo Fong pun mengambil kesempatan itu menyelinap di antara mereka dengan klan Mosha menyamar menjadi batu, yang untungnya karena mereka bukan Universe Master, penyamaran Lo Fong tidak ketahuan. Jadi informasi saja, selama musuh Lo Fong bukan Universe Master, maka penyamaran dari klan Mosha tidak akan bisa diketahui kecuali dari musuh itu memiliki alat pendeteksi ataupun teknik pendeteksi yang super duper kuat, baru Lo Fong bisa ketahuan. Tetapi hal itu sangat jarang sekali. Dan singkat cerita, berkat tubuh klan Mosha Lo Fong bisa memasuki ke tempat dari pusat utama pembakaran dari gunung pengrajin, yang Lo Fong melihat pusat pembakaran itu berasal dari sebuah harta sejati berbentuk labu, yang dari sana memunculkan aura pembakaran yang sangat ekstrim. 手，其内部就在这葫芦当中，但我能感应到 Dan Lo Fong merasakan kalau logam keempatnya berada di dalam dari pembakaran labu tersebut. Dan Lo Fong secara nekat memasuki labu tersebut dengan tubuh klan Mosha, menerobos masuk dari kobaran api yang sangat panas dari labu tersebut, yang tubuh klan Mosha dengan mudah langsung terbakar. Dan selanjutnya tubuh manusia yang berada di sisi dunia juga ikut terbakar, dan pada akhirnya tubuh manusia juga ikut lenyap hangus terbakar oleh api tersebut. Tubuh Osharemot yang berada di luar juga menilai sepertinya kobaran api itu tidak akan bisa ditembus oleh tubuh Osharemot juga, terkecuali Lo Fong menggunakan tubuh dari tanduk emasnya bersama dengan Force Armor dan juga Sep Shiwu serta digabungkan dengan energi abadi yang dimiliki Osharemot, mungkin akan bisa untuk menembus kobaran api dari labu tersebut. Singkat cerita, tubuh manusia dan juga tubuh Osharemot telah dikirimkan ke tempat dari labu sebelumnya, yang tubuh masuk emas langsung memasuki labu api tersebut. 张浩，你赶快！
yang tubuh Osharemoth juga langsung menyumbangkan energi abadinya kepada tubuh tanduk emas yang bisa mempercepat tubuh tanduk emas memasuki di sana. Sayap Shiwu dan juga Force Armor bisa menahan semua kobaran api di dalam sana, dan pada akhirnya Lo Fong melihat logam hitam keempat berada di dalam labu tersebut, yang tubuh tanduk emas pun langsung mencoba untuk mendapatkan logam hitam itu, tetapi adanya segel pertahanan yang mencoba untuk mencegah Lo Fong mendapatkan logam hitam keempat, yang membuat tanduk emas harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa menjebol pertahanan itu. Singkat cerita, dengan bantuan penyumbangan energi abadi Osharemoth, tanduk emas bisa untuk menambahkan kecepatannya dan menembus pertahanan tersebut, dan pada akhirnya tubuh tanduk emas bisa mendapatkan logam keempat, yang setelahnya juga tubuh Osharemoth langsung terjatuh karena terlalu banyak menyumbangkan energi abadinya. Tetapi di tengah itu tiba-tiba saja adanya suara raksasa yang marah kepada mereka karena Lo Fong yang berani untuk menyelinap masuk ke dalam kediamannya dan mengambil harta miliknya. Yang dimana suara itu berasal dari Master Pengrajin. Master Pengrajin pun langsung mengeluarkan serangan penekanannya melalui tangan raksasanya, yang tangan abadi raksasa pun muncul menuju ke tempat dari Gunung Pengrajin dan langsung mencoba untuk menangkap Lo Fong. Di sini pun seketika membuat Lo Fong kaget karena kekuatan dari Master Pengrajin yang sangat kuat. Bahkan dengan pertahanan dari Force Armor dan juga Sayap Shiwu membuat serangan itu tidak bisa ditahan, dan Lo Fong pun kembali menyumbangkan energi dari Osharemoth untuk bisa mempertahankan tubuh tanduk emas. Setelahnya tubuh tanduk emasnya Lo Fong ditangkap oleh Gunung Pengrajin, dan setelahnya Master Pengrajin membuang tubuh tanduk emas Lo Fong ke dalam lubang hitam dan memberikan tantangan kepada Lo Fong. Apakah Lo Fong bisa bertahan hidup di sana? Itu semua adalah tergantung Lo Fong bagaimana Lo Fong bisa untuk menanganinya. Dan spoiler, di dalam lubang hitam itu adalah ujian yang telah dimintai oleh Zhou Shanke kepada Master Pengrajin, yang artinya Master Pengrajin ini merupakan kawan dari Zhou Shanke, ataupun lebih tepatnya murid tanpa nama ataupun murid yang tidak diakui, karena di cerita versi novel Master Pengrajin ini mendapatkan banyak pengetahuan dari Zhou Shanke dalam pemahaman pembentukan dari harta karun. Jadinya Zhou Shanke banyak membantu Master Pengrajin. Dan untuk cerita selanjutnya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 又没其他特殊修炼方向，根本不需要那些珍贵资源供应。说的法则领域融合都游刃有余，实力上无法获得明显。